Hai semua, selamat datang kembali di channel kita. Terima kasih sudah mampir lagi. Buat yang baru pertama kali nonton, selamat bergabung ya. Di episode sebelumnya, kita dibikin dig-digen dengan hilangnya Nisa secara misterius. Suaminya, Leo, yang kelihatannya sempurna, ternyata punya rahasia besar. Dia selingkuh dengan sekretarisnya sendiri, Konita. Nah, di episode kedua yang berjudul Jejaknya Terhapus ini, semua rahasia mulai terbongkar dan drama sesungguhnya baru saja dimulai. Siap-siap ya, karena ceritanya bakal makin panas dan penuh kejutan. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman favorit kalian, karena kita akan langsung masuk ke dalam pusaran konflik yang semakin dalam. Cerita dimulai dengan suasana yang tegang. Polisi akhirnya datang ke kantor Leo yang megah itu. Bukan kunjungan biasa, tapi untuk memulai penyelidikan resmi atas hilangnya Nisa. Bayangkan, di tengah kesibukan kantor, dua detektif dengan wajah serius datang dan langsung menuju ruangan Leo. Semua mata karyawan tertuju pada mereka. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut. Suasana yang tadinya profesional mendadak jadi penuh tanda tanya. Leo sebagai seorang CEO yang terbiasa mengendalikan situasi, mencoba memasang wajah tenang. Dia menyapa para detektif dengan senyum profesionalnya, seolah-olah ini hanyalah prosedur rutin. Dia mempersilakan mereka duduk, menawarkan minum, mencoba menciptakan kesan bahwa dia adalah suami yang kooperatif dan sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Tapi di balik topeng tenangnya itu, kita bisa lihat ada getaran kecil di tangannya saat dia menuang air. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Detektif yang memimpin penyelidikan ini bukan orang baru. Dia sudah berpengalaman menangani kasus-kasus rumit. Dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus kebohongan, dia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi menusuk. Kapan terakhir kali Anda melihat Nyonya Nisa? Apakah ada pertengkaran sebelum dia menghilang? Bagaimana hubungan Anda dengan istri Anda akhir-akhir ini? Setiap pertanyaan terasa seperti pukulan kecil yang menguji pertahanan Leo. Leo menjawab dengan hati-hati, merangkai kata-kata agar terdengar seperti suami yang sempurna dan penyayang. Dia bercerita tentang betapa harmonisnya rumah tangga mereka, betapa dia mencintai Nisa. Tapi semakin dia berusaha meyakinkan, semakin terlihat celah dalam ceritanya. Ada jeda sesaat sebelum menjawab. Matanya sesekali melirik ke arah lain, tanda-tanda kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Para detektif tentu saja menangkap sinyal-sinyal kecil ini. Mereka mencatat setiap jawaban, setiap ekspresi, dan setiap gerak-gerik Leo. Tekanan di ruangan itu semakin terasa berat, seolah udara menjadi lebih padat dan sulit untuk dihirup. Leo tahu dia sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Satu kesalahan kecil saja dan dia akan jatuh. Tepat saat Leo sedang berjuang di bawah tekanan interogasi polisi, sebuah bom waktu meledak di dunia maya. Entah siapa yang membocorkannya, tapi berita perselingkuhan Leo dengan Konita tiba-tiba viral. Foto-foto mesra mereka, percakapan pribadi, semuanya tersebar luas di media sosial dan menjadi berita utama di portal-portal berita online. Judul-judul sensasional seperti CO ternama selingkuh saat istri hilang misterius, atau skandal panas di balik hilangnya sosialita Nisa terpampang di mana-mana. Dalam sekejap, citra publik Leo yang selama ini dibangun dengan susah payah sebagai pengusaha sukses dan suami idaman hancur berkeping-keping. Reputasinya runtuh dalam hitungan jam. Ponselnya tidak berhenti berdering. Notifikasi dari media sosial membanjiri layarnya dengan komentar-komentar pedas, hujatan, dan caci maki dari netizen. Orang-orang yang tadinya mengaguminya kini berbalik mencelanya. Dia yang tadinya dipuja-puja kini menjadi musuh publik nomor 1. Kekacauan ini tentu saja sampai ke telinga para detektif yang masih berada di kantornya. Salah satu detektif menerima pesan di ponselnya, lalu menunjukkan layar ponsel itu kepada rekannya. Wajah mereka langsung berubah. Sekarang, mereka tidak hanya melihat Leo sebagai suami yang berduka, tapi juga sebagai suami yang tidak setia dan punya motif tersembunyi. Tatapan mereka menjadi lebih curiga
Pertanyaan mereka menjadi lebih tajam dan menyudutkan. Tuan Leo, bisakah Anda menjelaskan tentang hubungan Anda dengan Nona Konita? Pertanyaan itu dilontarkan dengan nada dingin dan bagi Leo itu terasa seperti vonis. Dia terpojok, tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongannya. Skandal ini bukan hanya menghancurkan citranya, tapi juga menempatkannya sebagai tersangka utama di mata publik dan polisi. Di tengah badai yang menerpa Leo, ada satu orang yang justru merasa di atas angin, Konita. Baginya, skandal yang meledak ini adalah sebuah kemenangan. Rahasia mereka sudah terbongkar dan menurutnya tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Dia merasa inilah saat yang tepat untuk melegitimasi hubungan mereka. Dia tidak lagi mau menjadi wanita simpanan yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Maka Konita mulai menekan Leo. Dia mendatangi Leo, bukan dengan simpati, tapi dengan tuntutan. Leo, semua orang sudah tahu tentang kita. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Ceraikan Nisa dan nikahi aku, katanya dengan nada penuh percaya diri. Dia membayangkan masa depan cerah sebagai Nyonya Leo yang baru, menikmati semua kemewahan dan status sosial yang selama ini hanya bisa dia impikan. Tapi tuntutan Konita ini datang di saat yang paling tidak tepat bagi Leo. Kepalanya sudah pusing 7 keliling menghadapi polisi, media, dan kehancuran reputasinya. Dia merasa seperti sedang tenggelam. Dan Konita bukannya melempar pelampung, malah mendorong kepalanya lebih dalam ke air. Tekanan dari Konita ini menambah beban pikiran Leo yang sudah di ambang batas. Dia terjebak di antara penyelidikan polisi yang semakin intens dan desakan Konita yang tidak sabaran. Dia mulai merasa panik, marah, dan frustrasi. Wanita yang tadinya menjadi tempat pelariannya kini berubah menjadi sumber masalah baru yang tak kalah pelik. Leo benar-benar berada di titik terendahnya, dikepung dari segala arah tanpa ada jalan keluar. Saat Leo merasa dunianya sudah runtuh, datanglah pukulan terakhir yang benar-benar membuatnya jatuh tersungkur. Baskara, pengacara kepercayaan keluarga, dan sahabat dekat Nisa datang menemuinya. Kedatangan Baskara bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk menyampaikan sebuah kenyataan pahit yang akan mengubah hidup Leo selamanya. Dengan wajah datar dan tatapan dingin, Baskara menyodorkan sebuah dokumen. Itu adalah salinan perjanjian pranikah yang pernah ditandatangani oleh Leo dan Nisa sebelum mereka menikah. Leo mungkin sudah lupa atau menganggap remeh dokumen itu. Tapi hari ini dokumen itu menjadi mimpi buruknya. Baskara menjelaskan isi perjanjian itu poin per poin dengan bahasa hukum yang lugas dan tak terbantahkan. Fakta yang paling mengejutkan adalah sebuah klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada Nisa atau jika pernikahan mereka berakhir karena kesalahan Leo, maka seluruh aset atas nama Leo, termasuk saham mayoritas di perusahaannya, rumah mewah, mobil-mobil sport, semuanya akan secara otomatis dialihkan dan dikendalikan oleh sebuah trust fund atau dana perwalian. Dan siapa penerima manfaat dari trust fund itu? Bukan Leo, tapi Nisa. Jika Nisa tidak dapat ditemukan atau dinyatakan meninggal, maka ahli waris yang ditunjuk Nisa dalam surat wasiatnya yang akan menerima semuanya. Leo tercengang, mulutnya ternganga, matanya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia membaca kembali dokumen itu, berharap ada kesalahan, tapi tidak. Semuanya tertulis dengan jelas. Nisa, istrinya, yang selama ini dianggap naif dan penurut, ternyata telah mempersiapkan segalanya dengan sangat cerdik. Dia telah melindungi dirinya dan asetnya dengan benteng hukum yang tidak bisa ditembus. Dalam sekejap, Leo menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Dia bukan hanya kehilangan reputasi dan mungkin kebebasannya, tapi dia juga kehilangan segalanya secara finansial. Perusahaan yang dia bangun dari nol, kekayaan yang dia kumpulkan, semuanya bukan lagi miliknya. Secara hukum, dia kini jatuh miskin. Semua yang dia perjuangkan, semua yang dia banggakan, lenyap begitu saja. Dia terduduk lemas di kursinya, tatapannya kosong. Ironisnya, dia berusaha menyingkirkan Nisa untuk mendapatkan kebebasan
dan memulai hidup baru dengan Konita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia kehilangan segalanya. Sementara jejak Nisa seolah terhapus, meninggalkannya dalam kehancuran total. Wah, gila banget ya episode kali ini. Leo benar-benar kena batunya. Dari seorang CEO yang bergelimang harta dan punya segalanya, sekarang dia jatuh miskin dan jadi tersangka utama. Semua karena keserakahan dan pengkhianatannya sendiri. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Nisa benar-benar hilang? Atau ini semua adalah bagian dari rencana besarnya? Dan bagaimana nasib Konita yang mimpinya jadi Nyonya Leo sekarang pupus? Semuanya akan kita bongkar di episode selanjutnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.